Blockchain sangat populer saat ini. Tapi apa itu blockchain? Bagaimana mereka bekerja? Masalah apa saja yang dipecahkan dan bagaimana penggunaannya? Seperti namanya, blockchain adalah rangkaian blok yang berisi informasi. Teknik ini awalnya dijelaskan pada tahun 1991 oleh sekelompok peneliti dan pada awalnya dimaksudkan untuk menandai waktu. Sehingga tidak mungkin untuk memundurkan tanggalnya atau mengutak-atiknya hampir seperti notaris. Namun, sebagian besar digunakan sampai diadaptasi oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 untuk membuat digital. Sekarang blockchain adalah buku besar terdistribusi yang sepenuhnya terbuka untuk siapa saja. Mereka memiliki properti yang menarik setelah beberapa data dicatat di dalam blockchain. Menjadi sangat sulit untuk mengubahnya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Baiklah, mari kita lihat lebih dekat. Lihatlah sebuah blok. Setiap blok berisi beberapa data hash dari blok tersebut dan hash sebelumnya. Data yang disimpan di dalam blok bergantung pada jenis blockchain. Blockchain Bitcoin misalnya menyimpan detail transaksi di sini seperti tanda terima pengirim. Dan jumlah poin. Sebuah blok juga memiliki hash. Anda dapat membandingkan hash dengan sidik jari. Ini mengidentifikasi blok dan seluruh isinya dan selalu unik seperti sidik jari. Setelah blok dibuat, hash yang dihitung mengubah sesuatu di dalam blok akan menyebabkan hash berubah. Jadi dengan kata lain hash sangat berguna ketika ingin mendeteksi perubahan pada blok. Jika sidik jari suatu blok berubah, maka blok tersebut bukan lagi blok yang sama. Elemen ketiga di dalam setiap blok adalah hash dari blok sebelumnya. Dan ini secara efektif menciptakan rantai blok dan teknik inilah yang membuat blockchain sangat aman. Mari kita ambil contoh di sini. Kami memiliki rantai 3 blok karena Anda dapat melihat setiap blok memiliki hash dan hash dari blok sebelumnya. Jadi blok nomor 3 menunjuk ke blok nomor 2 dan nomor 2 menunjuk ke nomor 1. Sekarang blok pertama agak istimewa, tidak bisa menunjuk ke blok sebelumnya karena ini blok pertama yang kita sebut blok ini sebagai blok genesis. Sekarang, katakanlah Anda mengutak-atik blok kedua. Hal ini menyebabkan hash blok juga berubah. Pada gilirannya hal ini akan membuat blok 3 dan semua blok berikutnya menjadi tidak valid karena mereka tidak lagi menyimpan hash yang valid dari blok sebelumnya. Jadi mengubah satu blok akan membuat semua blok berikutnya valid. Namun menggunakan hash saja tidak cukup untuk mencegah gangguan. Komputer saat ini sangat cepat dan dapat menghitung ratusan ribu hash per detik. Anda dapat secara efektif mengutak-atik sebuah blok dan menghitung ulang semua hash dari blok lain untuk membuat blockchain Anda valid kembali. Mitigasi blockchain ini memiliki sesuatu yang disebut bukti kerja. Ini adalah mekanisme yang memperlambat pembuatan blok baru. Dalam kasus Bitcoin dibutuhkan sekitar 10 menit untuk menghitung bukti kerja yang diperlukan. Dan blok baru pada rantai. Mekanisme ini membuat sangat sulit untuk mengutak-atik blok karena jika Anda mengutak-atik satu blok, Anda harus menghitung ulang bukti kerja untuk semua blok berikutnya. Jadi keamanan blockchain berasal dari penggunaan hashing yang kreatif dan mekanisme bukti kerja. Tapi ada satu cara lagi agar blockchain mengamankan dirinya sendiri dan itu adalah dengan cara didistribusikan. Daripada menggunakan entitas pusat untuk mengelola rantai blockchain, gunakan jaringan peer-to-peer dan semua orang diizinkan untuk bergabung. Ketika seseorang bergabung dengan jaringan ini, dia mendapatkan salinan lengkap dari blockchain tersebut. Node dapat menggunakan ini untuk memverifikasi bahwa semuanya masih beres. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi jika seseorang membuat blok baru. Blok itu dikirim ke semua orang di jaringan. Setiap catatan kemudian memverifikasi blok tersebut untuk memastikan bahwa blok tersebut belum dirusak. Dan jika semuanya memeriksa setiap node, tambahkan blok ini ke blockchain mereka sendiri. Semua node di jaringan ini membuat konsensus. Mereka sepakat tentang blok mana yang valid dan mana yang tidak dirusak oleh Blockstar akan ditolak oleh node lain di jaringan. Jadi agar berhasil mengutak-atik blockchain, Anda harus mengutak-atik semua blok di rantai, ulangi bukti kerja untuk setiap blok dan kendalikan lebih dari 50% jaringan peer-to-peer. Hanya dengan begitu blok Anda yang telah dirusak akan diterima oleh orang lain? Jadi hal ini hampir mustahil dilakukan. Blockchain juga terus berkembang. Salah satu perkembangan terkini adalah penciptaan kontrak pintar. Kontrak ini adalah program sederhana yang disimpan di blockchain dan dapat digunakan untuk menukar koin secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu.
Lebih lanjut tentang kontrak pintar di video selanjutnya. Penciptaan teknologi blockchain menarik minat banyak orang. Segera yang lain tentang teknologi dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti menyimpan catatan medis, membuat notaris digital, atau bahkan memungut pajak. Jadi sekarang Anda tahu, apa itu blockchain, cara kerjanya pada tingkat dasar dan masalah apa yang dipecahkannya.